Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 atau kelompok Zoom di sini dengan anggota Avanda Mirza, Afisha Natania, Zaki Wiswa, dan Naura Jasmine akan menjelaskan tutorial yang ada di Zoom. Selanjutnya di sini saya Naura Jasmine Azara dengan NRP 502621105 akan menjelaskan tutorial mengatur Zoom meeting secara berkala, yaitu secara mingguan. Pertama, masuk ke portal web Zoom dengan mengetik zoom.us dan login ke akun Zoom yang telah ada. Kemudian, di atas pojok, klik schedule meeting atau jadwalkan rapat baru. Kemudian, di sini tertera kolom kotak untuk mengisi informasi detail mengenai rapat atau meeting yang akan dijadwalkan. Lalu, isi topik dan juga deskripsi namun opsional. Kemudian, lalu atur tanggal dan jam berapa jadwal rapat akan diadakan dan tentukan durasinya. Selanjutnya, terdapat opsi recurring meeting, yang berarti rapat atau meeting diadakan secara berkala, yaitu secara harian, bisa bulan dan juga bulanan. Kemudian bedanya dengan yang lain yaitu URL dan meeting ID yang digunakan akan tetap sama. Lalu setelah klik centang pada recurring meeting, klik recurrence, dan bila ingin jadwalkan rapat secara mingguan, maka pilih weekly. Selanjutnya, tentukan seberapa sering rapat akan diadakan dalam satu minggu. Kemudian, di opsi end date, tentukan tanggal berakhirnya meeting berkala itu atau berapa kali maksimal meeting akan dilaksanakan. Selanjutnya, pada opsi meeting password, ketik password untuk meeting sebelum masuk ke room Zoom. Lalu opsi video, di mana apakah kita mau host dan partisipannya kameranya langsung nyala ketika masuk ruang Zoom atau tidak. Kemudian pada opsi meeting, pilih sesuai keperluan. Ketika sudah dicek kembali dan yakin, maka klik tombol save atau klik tombol simpan. Dan di sini kita bisa tambahkan jadwal meeting tersebut ke kalender Google, Outlook, maupun Yahoo, serta bisa untuk mengundang partisipan dengan menambahkan akun kalender partisipan, sehingga secara otomatis akan terlihat di kalender mereka mengenai meeting yang akan datang. Atau bisa menggunakan opsi lain, yaitu bisa dengan copy the invitation atau salin link undangan rapat, dan kirim copy invitation ini secara individu ke partisipan. Setelah menjadwalkan meeting, maka kan terbukti meeting tersebut akan terlihat di meeting tab dan juga di schedule meeting pada aplikasi Zoom di laptop atau PC. Sekian tutorial penjadwalan meeting rutin secara mingguan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afisha Natania dengan NRP 50262111096. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara mengaplikasikan immersive view pada aplikasi Zoom. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu immersive view ini. Immersive view ini adalah fitur di mana host dari meeting Zoom tersebut dapat mengatur peserta menjadi satu latar belakang virtual. Namun, immersive view ini lebih fokus untuk menempatkan peserta di lokasi yang tampak realistis, bukan hanya mengganti latar belakangnya saja. Kemudian, prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fitur immersive view ini, yaitu yang pertama, aplikasi Zoom yang digunakan harus versi desktop, jadi tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom yang ada di handphone. Kemudian, versi dari aplikasi Zoom yang ada di desktop ini harus versi 5.6.3 atau yang lebih tinggi di Windows atau macOS. Kemudian untuk macOS, versi macOS-nya harus High Sierra atau yang lebih baru. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial cara menggunakan immersive view di aplikasi Zoom. Yang pertama, jika memang belum diaktifkan, maka kita harus mengaktifkan fitur immersive view ini terlebih dahulu dengan cara login ke akun Zoom pada website Zoom, yaitu zoom.us. Kemudian kita ke setting, kemudian klik yang in meeting advanced, kemudian scroll ke bawah sampai kita menemukan immersive view. Nah, ini
milik saya sudah diaktifkan. Jika belum, maka harus mengaktifkan terlebih dahulu. Jika fitur Immersive View sudah diaktifkan, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Zoom. Kemudian kita akan membuat meeting baru dengan mengklik New Meeting. Kemudian kita klik icon yang berwarna hijau di pojok kiri atas ini. Kemudian kita salin link dari meeting ini. Kemudian kita bagikan ke orang-orang yang akan kita undang ke meeting ini. Baik, sekarang saya sudah bersama 3 orang teman saya dan langsung saja saya akan menunjukkan cara mengaplikasikan Immersive View ini. Yang pertama, klik View, kemudian pilih Immersive. Nah, di sini ada pilihan automatically atau manually. Dimana kalau yang manual ini kita bisa menambahkan dan menghapus peserta secara manual. Nah, saya akan menunjukkan dulu bagaimana yang Immersive View yang automatically. Ya, kita pilih dulu background Immersive View yang mau digunakan. Saya pilih yang ini, kemudian klik Start. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kemudian, jadi kan di sini Immersive View-nya ini tiap background-nya ada kapasitasnya, ada yang 5, ada yang 25, ada yang 6, ada yang 2. Nah, kalau misalnya pesertanya itu lebih dari kapasitas, misalnya ini ya, kapasitasnya kan 2. Terus saya start. Nah, nanti sisa pesertanya itu akan muncul di thumbnail di atas ini. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan yang manually. Jadi kalau manual ini kita pilih mau menampilkan bersama siapa. Misalnya saya ingin menampilkan bersama Naura. Kita search namanya, terus kita klik, kemudian tinggal kita pilih Start. Nah, nanti akan seperti ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wiswadharma dengan NRP 50262111025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merekam presentasi melalui aplikasi Zoom dengan menampilkan wajah kita sebagai thumbnail. Pertama-tama kita siapkan dulu presentasi atau PowerPoint yang ingin kita tampilkan. Di sini saya mengambil salah satu contoh PowerPoint yang pernah saya buat sebelumnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Zoom. Nah, di aplikasi Zoom kita akan membuat new meeting. Kita akan tunggu, ini sedang connecting. Nah, jika sudah siap seperti ini, kita lakukan share screen dengan menekan tombol share screen di tengah bawah ini. Kemudian kita pilih window yang menampilkan PowerPoint, yaitu yang ini. Kita share. Nah, kemudian kita tampilkan slideshow. Nah, kemudian kotak kecil yang terdapat wajah kita di sebelah sini merupakan yang nantinya akan menjadi thumbnail dari video presentasi kita. Nah, ini kita bisa geser. Sebagai contoh, saya menaruh thumbnail wajah saya di pojok kanan atas seperti ini. Setelah siap, kita sudah siap melakukan recording. Caranya adalah kita arahkan kursor ke atas seperti ini, lalu akan terbuka menu-menunya. Kita pilih More, dan kita pilih Record. Nah, setelah terdengar bunyi Recording in Progress, maka Zoom sudah memulai perekaman layar, dan kita sudah siap melakukan presentasi. Nah, untuk presentasinya, ini akan saya percepat saja. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan akhiri rekaman dengan cara yang sama, yaitu arahkan kursor ke atas, kita pilih menu More, dan pilih Stop Recording. Nah, setelah terdengar suara
recording stop, berarti Zoom sudah selesai melakukan perekaman layar, dan nanti hasil rekamannya akan otomatis tersimpan di komputer kita setelah kita mengakhiri Zoom meeting ini. Oleh karena itu, kita langsung saja akhiri Zoom meetingnya. Pertama kita harus stop share dulu. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol N di sini, lalu End Meeting for All. Kita klik. Nah, di sini ada Convert Meeting Recording, berarti Zoom sedang melakukan proses penyimpanan hasil rekaman presentasi kita tadi. Setelah 100%, kita langsung diarahkan ke File Explorer, dan di sini kita menemukan ada file zoom_0, file dengan format video ini. Nah, file ini merupakan hasil rekaman dari presentasi tadi. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah hasil dari rekaman yang dilakukan oleh aplikasi Zoom. Kita coba putar. Nah, setelah terdengar bunyi recording in progress, maka Zoom sudah siap. Ya, jadi dari video ini sudah bisa dipastikan bahwa hasil rekaman dari presentasi tadi sudah tersimpan di komputer dan proses perekaman sudah bisa diakhiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avanda Mirza Lutfi Rahman dengan RP 5026211126. Saya berasal dari kelas E, Konsep Sistem Informasi kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan fitur breakout rooms atau ruang diskusi pada aplikasi meeting Zoom. Nah, yang pertama kita harus memiliki akun Zoom terlebih dahulu. Mengapa? Karena fitur ini hanya dapat diaktifkan atau kita gunakan bila kita telah memiliki akun Zoom. Lalu yang kedua, kita harus menjadi host ataupun co-host terlebih dahulu dalam suatu meeting online. Lalu tahap selanjutnya, untuk mengaktifkan fitur breakout room atau ruang diskusi, setelah kita login dengan akun kita masing-masing, klik profile yang terletak pada ujung kanan atas di menu kursor. Klik My Profile. Nah, di sini kita akan dialihkan ke web browser, di mana menampilkan profil kita secara spesifik. Lalu kita pergi ke setting, pilih menu In Meeting Advanced. Nah, di section ini kita akan menemukan tulisan breakout room. Nah, fitur inilah yang ingin kita nyalakan atau kita enable agar kita bisa menggunakan fitur breakout room. Itu tinggal mengklik tombol ini. Nah, maka akan muncul Allow host to assign participants breakout rooms when scheduling. Ini menandakan bahwa fitur ini telah kita aktifkan dan kita akan bisa menggunakan fitur breakout rooms di saat meeting online berlangsung. Baiklah, kita akan memperkerjakan membuat breakout rooms dengan percobaan meeting. Nah, di bawah sini akan kita temukan tulisan breakout rooms. Kita tinggal mengklik icon ini, maka kita akan disuguhkan dengan 3 opsi. Yang pertama, assign automatically, assign manually, dan let participant choose the room. Untuk opsi yang pertama, ini memberikan kita fitur untuk memasukkan setiap partisipan secara random ke dalam ruangan yang telah tersedia. Untuk yang assign manually, yaitu memberikan kita fitur sebagai pembuat breakout room untuk memilih partisipan tertentu, lalu memasukkannya ke ruangan tertentu sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk let participant choose the room, ini memberikan fitur kepada partisipan untuk bebas memilih room yang ingin mereka masuki. Setelah kita menentukan berapa banyak room yang ingin kita buat, lalu setelah memilih opsi yang kita inginkan, kita tinggal klik create. Nah, di sini akan muncul berapa banyak room yang telah kita buat. Di sini kita bisa merename setiap room yang kita inginkan maupun mendelete room yang tidak kita inginkan. Lalu di bawah sini ada options, recreate other room, and open all rooms. Untuk option sendiri isinya ada 3 opsi yang hampir sama pada opsi sebelumnya.
Dan untuk opsi breakout rooms close automatically after 13 minutes. Nah, opsi ini memungkinkan kita untuk membatasi durasi meeting untuk setiap room. Sedangkan untuk countdown after closing breakout room ini memberikan kita pilihan berapa waktu lama atau timer sebuah room akan dimatikan atau diselesaikan. Dan untuk recreate, untuk kembali ke menu sebelumnya, add a room untuk menambahkan ruangan, dan untuk memulai tinggal memencet open all rooms. Nah, dapat dilihat bahwa breakout room telah diciptakan di sebuah meeting online. Dan bila misal kita sebagai pembuat breakout rooms ingin memaparkan atau mengumumkan sesuatu, kita dapat mengklik broadcast message to all, lalu mengklik informasi atau pengumuman yang ingin kita tulis, agar setiap partisipan di setiap room bisa melihat pengumuman apa yang kita tulis. Misal informasi breakout room akan berakhir. Nah, bila kita ingin mengakhiri semua breakout room, kita tinggal meng-close tulisan close all rooms pada opsi ini. Nah, all participants have been given 60 seconds to leave their breakout rooms. Menandakan bahwa timer yang kita set memberikan waktu 60 detik sebelum semua breakout rooms dimatikan. Baiklah, mungkin itu saja fitur-fitur breakout room pada ruangan Zoom, dan hanya itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.